Halo cuy, para pecinta anime dimanapun kalian berada, selamat datang di channel Abang Vyong. Jadi, di video kali ini gua mau ngelanjutin alur cerita anime Nandeko Koni Sensei Ga episode yang ke-6. Buat kalian yang belum nonton di episode sebelumnya, gua saranin kalian tonton terlebih dahulu agar alur ceritanya nyambung. Dan buat kalian yang udah, yuklah kita langsung gaskeun aja ke alur ceritanya. Tapi sebelum itu, jangan lupa siapkan kopi dan udud kalian, cari posisi enak buat nonton, dan inilah alur cerita anime Nandeko Koni Sensei Ga episode yang ke-6. Cerita dilanjutkan dengan kita diperlihatkannya Suzuki mampir ke sebuah toko. Di sana, Suzuki membeli makanan dan mainan untuk kedua adik tercintanya. Setelah membayar dan hendak pulang dari tempat itu, tiba-tiba saja Suzuki mendengar suara seseorang yang memanggil namanya. Sehingga Suzuki yang merasa penasaran, ia pun menoleh ke samping. Namun siapa sangka ternyata orang yang memanggil-manggil namanya tadi adalah Matsukaze Sensei. Melihat hal itu, Suzuki pun nampak terkejut karena tak menyangka dirinya bertemu dengan Matsukaze Sensei di tempat tersebut. Sehingga Suzuki yang merasa penasaran kemudian bertanya mengenai tempat tinggal Matsukaze Sensei. Yang tentu saja dengan senang hati Matsukaze Sensei memberitahu Suzuki bahwa tempat tinggalnya tidaklah jauh dari rumah Suzuki. Mendengar hal itu, Suzuki merasa senang setelah mengetahui ternyata dirinya memiliki tetangga seorang guru yang sangat kawaii. Sehingga tanpa basa-basi lagi, Suzuki langsung mengajak Matsukaze Sensei pulang bareng bersamanya. Akan tetapi di perjalanan tiba-tiba saja mereka berdua terjebak hujan. Untungnya kedua adik Suzuki yang bernama Rei dan Suju menjemput Suzuki sambil membawakan payung untuknya. Karena payung yang dibawa Rei dan Suju cuma satu, kemudian Suzuki berniat mengantarkan Matsukaze Sensei terlebih dahulu. Di perjalanan, Suzuki memberitahu kedua adiknya bahwa dirinya membelikan mainan untuk mereka berdua. Mendengar hal itu, Rei langsung menghampiri Suzuki dan meminta Suzuki agar segera memberikan mainan itu. Pada awalnya, Suzuki berniat memberikan mainan itu setelah sampai di rumah. Akan tetapi, karena sudah terlanjur kedua adiknya tahu, pada akhirnya Suzuki pun memberikan mainan tersebut kepada mereka berdua. Namun sayangnya, Suju yang merupakan adik perempuan Suzuki tidak menyukai mainan ikan yang diberikan oleh Suzuki, yang dimana Suju meminta mainan panda seperti milik Rei. Macam tak betul je budak ni. Tidak ingin melihat mereka bertengkar, kemudian Matsukaze Sensei berusaha menenangkan Suju yang sedang ngomel-ngomel kepada Suzuki. Di sana, Matsukaze berkata pada Suju yang dimana jika Suju tidak ngomel-ngomel lagi kepada Suzuki, maka dirinya akan menukar mainan ikan milik Suju dengan mainan panda yang dibelinya untuk adiknya. Mendengar hal itu, Suju pun merasa senang. Saking senangnya, Suju pun tidak sengaja menjatuhkan mainan ikan miliknya itu. Kalian penasaran nggak, coy? Mainan itu jatuhnya di mana? Coba kalian lihat sendiri, coy. Nih, seperti ini. Ya pokoknya mainan tersebut jatuh ke dalam balon Matsukaze Sensei yang begitu super wow coy. Pas di bagian ini entah apa yang dirasakan oleh Matsukaze Sensei, yang jelas dari raut wajahnya terlihat merah muda yang gua maksud terlihat pink gitu ya coy. Meski begitu, Matsukaze Sensei berusaha menahan rasa kenikmatan dari mainan ikan yang masuk ke dalam balonnya. Namun sayangnya, Matsukaze Sensei tidak kuat menahannya lagi ketika ada sebuah truk lewat ke hadapan mereka. Yang dimana Suzuki yang tidak ingin pakaian guru tercintanya basah kena cipratan air hujan yang disebabkan oleh truk itu
itu. Kemudian Suzuki pun langsung melindungi Matsukaze Sensei menggunakan payung yang dibawanya. Sehingga hal itu membuat Matsukaze Sensei merasakan hal aneh pada bagian kelalawarnya. Setelah truk itu lewat, Matsukaze Sensei memberikan mainan panda kepada Suju dan langsung pergi meninggalkan mereka bertiga. Sehingga hal itu membuat Suzuki serta kedua adiknya bertanya-tanya tentang sikap Matsukaze Sensei yang tiba-tiba berubah. Parah banget ya coy, si Babang Suzuki ini. Malah gak sadar dirinya buat Matsukaze Sensei mengeluarkan cairan murni ya coy. Lanjut. Demi melupakan kejadian tadi, kemudian Matsukaze Sensei mengajak Kana Sensei minum di sebuah bar. Akan tetapi, tubuh Kana Sensei yang lemah terhadap minuman beralkohol, Kana Sensei pun langsung tumbang. Babang Sato yang mengetahui Kana Sensei sedang minum sama Matsukaze Sensei, kemudian Babang Sato pun langsung menemuinya. Di sana, Babang Sato berterima kasih kepada Matsukaze Sensei karena telah memberitahu dirinya. Kemudian, Babang Sato langsung menggendong Kana Sensei dan langsung pergi dari tempat tersebut. Melihat kedekatan Kana Sensei dan Babang Sato, seketika Matsukaze pun teringat kenangannya 3 tahun yang lalu. Yang dimana pada saat itu Matsukaze Sensei untuk pertama kalinya bertemu dengan Babang Suzuki. Pada saat itu Matsukaze Sensei sedang buru-buru karena ujian akan segera dimulai. Namun sayangnya tiba-tiba saja sepatu Matsukaze tersangkut hingga membuatnya terjatuh. Suzuki yang melihat hal itu kemudian menghampirinya. Sebagai orang yang baik hati, Suzuki membantu merapikan berkas-berkas milik Matsukaze Sensei. Matsukaze yang menyadari Suzuki orang yang baik hati. Kemudian Matsukaze Sensei memberitahu Suzuki bahwa dirinya akan mengikuti ujian di Universitas Ayatama. Akan tetapi karena waktu ujiannya dimulai tinggal 5 menit lagi, Matsukaze pun merasa sedih karena khawatir dirinya tidak bisa mengikuti ujian di Universitas Ayatama. Dan untungnya setelah mengetahui hal itu, Suzuki yang merasa tidak tega melihat Matsukaze Sensei galau, kemudian Suzuki menggendong Matsukaze Sensei dan langsung berlari menuju universitas tersebut. Sesampainya di sana, kemudian Suzuki memperbaiki sepatu Matsukaze Sensei yang rusak akibat terjatuh tadi. Sehingga hal itu membuat hati Matsukaze Sensei pun dibuat dagdikduk olehnya. Dan itulah awal mula Matsukaze Sensei mulai merasakan perasaan cinta yang sangat-sangat membara kepada Babang Suzuki. Jadi tak heran Matsukaze Sensei sangat menyukai Suzuki dari dulu sampai saat ini coy. Lanjut. Babang Sato yang merasa khawatir kepada Matsukaze Sensei, kemudian Babang Sato memberitahu Suzuki dan meminta tolong padanya untuk menjemput Matsukaze Sensei yang sedang minum. Mendengar hal itu, dengan cepat Bang Suzuki langsung pergi ke tempat di mana Matsukaze Sensei berada. Sesampainya di sana, melihat Matsukaze teler, Suzuki yang merasa tidak tega, kemudian langsung menggendongnya untuk mengantarkannya pulang. Matsukaze Sensei yang baru saja sadar, ia pun nampak terkejut karena tak menyangka dirinya diantar oleh Suzuki yang merupakan muridnya sekaligus pria yang sangat dicintainya. Akan tetapi, meskipun Matsukaze Sensei sudah sedekat ini dengan Suzuki, tapi Matsukaze Sensei masih belum bisa mengungkapkan perasaannya kepada Suzuki. Dan Matsukaze Sensei hanya bisa berkata, "Arigato." Oke. Dan alur cerita anime Nande Kokoni Sensei ga episode yang ke-6 selesai. Di akhir video kali ini, gua nggak akan bosen-bosennya buat ingetin kepada kalian yang baru menemukan channel ini. Jika kalian suka dengan videonya, jangan lupa tekan tombol like dan komentarnya ya coy. Dan buat kalian yang udah, gua ucapkan terima kasih dan sampai jumpa lagi di episode selanjutnya. Bye-bye.